amanat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, 17 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabal anal hasan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali sambutan ini, pertama-tama perkenankan saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama untuk memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, negara yang kita sangat cintai ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya, para tabiin, para ulama sebagai warasatul anbiya beserta segenap umatnya sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, usai proklamator bangsa membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada 79 tahun yang lalu, kita telah mendapatkan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kemerdekaan dari daratan hingga lautan. Nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia merupakan jasa, amal solih, bahkan amal jariah para pejuang kemerdekaan yang telah melalui jalan yang berliku, tantangan yang berat, mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa. Mereka merasakan penderitaan dalam penjajahan yang akhirnya bisa membebaskan bangsa ini dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Para pejuang dan pahlawan bangsa dengan tulus ikhlas berjuang agar bangsa Indonesia memiliki masa depan dan menjadi bangsa yang lebih baik. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan bangsa yang tertindas itu akhirnya mengantarkan rakyat Indonesia pada gerbang kemerdekaan yang diimpikan sejak 1928. Dengan demikian, bangsa ini dapat menemukan jalan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaannya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan berdirinya bangsa Indonesia sebagaimana digagas para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap relevan hingga saat ini. Memasuki setengah abad milenium kedua, Indonesia sebagai sebuah negara harus mengarungi samudera geopolitik dan geoekonomi yang menuntut kepiawaian nahkodanya. Perjalanan bangsa Indonesia telah sampai pada tahun 2024 atau 79 tahun merdeka. Tahun ini merupakan tahun yang krusial karena pergantian kepemimpinan baru dan rencana pemindahan ibu kota negara, sehingga tema Nusantara Baru Indonesia Maju memiliki makna yang dalam bagi bangsa ini. Sementara dalam tatanan global yang sedang berubah, polarisasi kekuatan dunia dari unipolar menjadi multipolar mengakibatkan dunia yang mudah retak dan bercerai-berai. Terdapat konflik di Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari Asia Pasifik hingga daratan Afrika. Hegemoni Barat yang terpelihara sejak 1990-an mendapati dirinya mendapati perlawanan di mana-mana.
termasuk pengucilan Israel dan penentangan rakyat Eropa terhadap para pemimpinnya yang membela Israel. Dunia yang sedang tidak baik-baik saja juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Agar tetap bisa menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menahan gejolak global menyeret bangsa Indonesia ke dalam kehancuran ekonomi dunia, sekaligus meremukkan cita-cita pembangunan nasional. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, mencapai usia 79 tahun bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah prestasi tersendiri. Berkat rahmat Allah, dalam 7 dekade Indonesia tetap bersatu. Ketika ada negara yang hilang dari peta dunia ataupun terpecah belah. Namun, kerja bangsa ini belum selesai. Karena Indonesia harus meraih momentum di mana pada tahun 2045 70% populasi nasional adalah generasi produktif yang memungkinkan Indonesia meningkatkan produk domestik bruto dan bertransformasi menjadi negara maju yang makmur. Namun, mencapai cita-cita masa depan harus pula dengan bijak melihat apa yang kita miliki saat ini untuk meraih target besar tersebut. Bangsa Indonesia memiliki modal kuat yang dibangun dari satu pimpinan ke pimpinan nasional berikutnya. Namun, dari seluruh modal sosial, SDM merupakan inti dari suksesnya pembangunan nasional. Sejak 2011, LDII berupaya melahirkan SDM profesional religius dengan 29 karakter luhur untuk mewarnai Indonesia Emas 2045. Untuk melahirkan SDM berkualitas tersebut, tantangan kita hari ini adalah menyelesaikan persoalan stunting, kedaulatan pangan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Presiden Joko Widodo telah membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong dan mengakselerasi penyelesaian berbagai masalah tersebut, yang nantinya tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga LDII di dalamnya, memiliki tanggung jawab untuk membantu menyukseskan pembangunan nasional, untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia, agar Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud. Saudara-saudara, warga LDII sebangsa dan setanah air, sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, pada hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini, saya ingin mengajak seluruh warga LDII untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. LDII sebagai ormas Islam yang memiliki legitimasi yang kuat di mata pemerintah dan masyarakat adalah subjek atau aktor pembangunan yang sejajar dengan aktor-aktor pembangunan lainnya dalam konsep masyarakat madani yang harus senantiasa berkontribusi kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Melalui penguatan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa, yaitu pertama, kebangsaan, kedua, keagamaan, ketiga, pendidikan, keempat, ekonomi, kelima, pangan dan lingkungan hidup, keenam, kesehatan, ketujuh, teknologi digital, dan kedelapan, energi baru terbarukan. Segenap warga LDII meyakini mampu membantu pemerintah mengantarkan Indonesia sebagai bangsa dan negara maju pada 2045 dengan terus melahirkan SDM mumpuni yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman. Segala upaya kita itu akan menjadikan jariah bagi kita semuanya sekaligus menjadi kita manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Saudara-saudara, warga LDII sebangsa dan setanah air, di penghujung sambutan ini
saya mengajak seluruh warga LDII untuk memeriahkan acara hari ulang tahun kemerdekaan ini. Mari kita meningkatkan kontribusi masing-masing di lingkungan dan aktivitasnya. Jadilah warga negara yang baik. Jadilah teladan di antara para teladan. Mari kita bersemangat dan bergembira di hari ini, karena esok kontribusi kita ditunggu oleh Ibu Pertiwi. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2024, Ketua Umum DPP LDII Insinyur Haji Kriswanto Santoso, MSI.